Halo, selamat datang kembali di Kamars Game Week episode ke-15. Emang 15 yuk? Enggak tahu. Kayaknya Hostnya aja lupa. aja lu. Yang ngedit juga lupa. Kalau dia lupa tuh dia semua. Gimana podcast ini mau diingat sama penonton? Iya. Gimana penonton mau inget podcast kita? Kita podcast ingat bagaimana penonton. Gimana inget? Ingatnya gimana ya? Iya podcast. Gimana? Oke, stop. Kita langsung saja hari ini. Tumben-tumbenan di meja kita penuh banget ya, Pik ya? Penuh banget. Penuh banget dengan Sesajen. roti bak sajian, Nescafe. Nescafe. Biasanya kan cuma ada satu makanan doang. Satu makanan Minuman doang. tidak ada. Minuman tidak ada. Cuman hari ini karena kesepakatan bersama, musyawarah bersama sudah kita putuskan bersama-sama ya. Iya nggak, Pik? Iya, Apakah Anda ingat suara Anda hanya satu? Iya. Dan gue yang paling vokal. Dan Gue yang kena. Penggagas utama. Gue malah kena cok. Anjing sial banget gue. For konteks yang nggak tahu, ini di episode kemarin karena ada match tengah pekan ya. Iya. Kita akhirnya memungut suara. Ini untuk urusan budak bagaimana? Apakah mau dikalkulasikan atau mau per game week itu tetap ada budaknya karena ada tengah pekan, jadi ada 2 budak Iya. dan ada 2 king. Dan kebetulan dua-duanya ada di Munib. 2 budak ya. Kingnya siapa aja? Kingnya Hanif dan Topik. Hanif dan Taufik, ngeri. Nih Aku ya. sebenarnya kayak gitu tuh mikir karena ya udah pastilah bukan aku budaknya, kan kasihan kalian tuh loh. Iya, Bu. Iya. Jadian. Lagi-lagi Topik hanya satu hari aja gelar king dia direbut. Walaupun ini king bersama, tapi dia kan mengambil king lagi. Dan mengambil posisi 2 di Liga Harga Diri. Keren. Oh iya, dan satunya king kita yang di sebelah sini Nggak hadir. lagi-lagi harus izin tidak bisa hadir. Karena harus menagih. Mas-mas DC tidak hadir ya Mas teman-teman. DC tidak hadir. DC Cakung. Dia juga sedang not going well ya. Ini dia udah ngirim surat keterangan sakit. Keterangan Dia mau nggak mau kan kita terima ya kalau dia. Enggak, itu tuh kayak kelas anjing. Dia di grup ngirim surat izin sakit, boy. Maksud kata gua. Tapi nggak apa-apa, dia sangat menghargai tidak bisa hadir. Betul. Respect. Respect. Nah itu bagaimana yang terjadi di pekan ini, teman-teman? Tengah pekan Banyak surprise sih sebenarnya. Banyak. Tapi Surprise. khususnya di ini ya, akhir pekan ya. akhir pekan. Berarti game week yang baru kemarin ya, hari Game week Sabtu yang baru Minggu ya. kemarin. Iya, ya. Kemarin baru kelar juga ya. Ini per kita syuting MU semalam habis main lawan Wolves ya. Nah, oke. Kenapa nih menurut penuh surprise? Bener surprise karena pertama banyak pemain yang nggak perform buat pemain FPL ya. Terus yang kedua juga banyak tim-tim yang harusnya biasanya ini menang gampang gitu. Ternyata pada kelelahan nih, apalagi tim-tim Eropa ya. Ya. Kita lihat kayak Arsenal ada kejutan. Iya, kalah. Buendia. Buendia yang masuk di menit 80-an itu dia buat gol. Buat gol. Mister nggak tahu tiba-tiba ngegol. Tiba-tiba golnya jatuh dari atap. Nggak dari langit ya? Nggak dari Nggak dari langit, langit, dari dari atap. atap. Terus apa lagi deh? Apalagi terus ada Bournemouth Chelsea. Chelsea lagi-lagi menelan hal yang nggak Iya, positif ya. nggak positif. Dia Cuma dari 1 poin. dua game week 1 poin. 1 poin doang. Jelek. Dan ini sih ternyata makin kelihatan kalau pembelian delap bukan solusi dari Chelsea. Cedera ya dia? Cedera lagi ya dia? Bukan cedera lagi sih, nggak main bagus kayaknya dah. Tapi nggak tahu gua kalau masalah cedera. Kalau nggak salah dia cedera lagi deh. Apa kartu merah lagi ya? Nggak ada kartu merah kemarin. Coba ya, bentar ya. Gua buka line up-nya ya. Tapi lu sambil ngomong kenapa itu bukan jadi solusi menurut lu nih, Delap? Karena Delap tuh ternyata ini sih, tipikal striker yang harus banyak syarat gitu loh buat main bareng Delap tuh. Oh. Kayak lu harus punya shadow striker, lu harus punya dummy runner yang bisa terus narik berapa pemain gitu, dan itu ribet. Ketika Delap megang bola sendirian, kayak ada beberapa peluang Chelsea yang dari sisi kanan tuh Delap dikasih true pass dan dia dikasih bola tuh agak di half space kanan. Dia tuh pemain yang bingung. Jadi dia tuh lebih striker yang killer gitu loh. Oh ya. Lah kayak modelannya siapa ya? Chris Wood gitu-gitulah yang lu nggak perlu megang bola, lu cuma jadi pemantul aja. Ya. Dia tiba-tiba lu bisa nyetak gol aja gitu ya, bukan yang creator gitu ya. Iya, dia nggak bisa diajak main kayak gitu. Nah, ini dia cedera ternyata nih. Dia cedera? Di menit 32.
Ya Allah, sedih bener. Udah jelek. Baru kemarin ya dia main ya. Baru kemarin dia main dan tapi di satu sisi juga tim yang dihadapin Chelsea, Bournemouth juga udah mulai nurun juga nih ya. Ya udah parah sih. Makanya mungkin masuk juga di lu yang ngomong pemain FPL banyak yang nggak perform juga, Pak. Iya. Karena kita awal-awal musim banyak yang ngambil pemain Bournemouth kan. Ya ternyata terutama di gelandang dan striker udah nggak segacor kemarin. Iya. Tapi back masih lah Back karena masih. kosong-kosong ya. Tapi Senesi sama Truffert ya. Senesi sama Truffert. Truffert. Nah, sama Truffert tuh lumayan. Di cadangan gue tuh. Sama. Oh iya. Stark 12 Rodon, Stark ngegol. sama ini. Siapa? Senesi. Senesi. Tapi kemarin tuh juga pas tengah pekan si Bournemouth tuh juga dia kalah kan sama Everton 1-0. Ya, betul. Golnya Grealish ya. Jack Grealish. Dan Everton juga menang lagi nih, 3-0 lawan Nottingham Forest. Dewsbury Hall tuh ngegol lagi nih kalau nggak salah ya. Ngegol dia, Ya, ngegol. Ngegol lagi kan, Dewsbury Hall sama Berry-nya ini. Berry-nya siapa tuh? Striker. Striker. Terus City lawan Sunderland, Foden makin gacor. Dan Ceki 2 assist 1 Rabona, assist Rabona. Ngeri banget tuh asisnya. Oh, Foden 1 gol, sorry salah. Ke Foden itu ya. Itu Ruben Dias, satunya Ruben Dias sama Gvardiol. Gvardiol. Terus ini Sunderland kalah. Newcastle menang lawan Burnley 2-1, yang ngegol itu adalah Bruno dan Anthony Gordon. Burnley juga kayaknya calon-calon yang bakal degradasi lagi. Dan Tottenham akhirnya menang melawan Brentford 2-0, Xavi Simon. Dan bagus. Richarlison. Xavi Simon ngegol ya? Iya, gol pertama dia dan 1 assist ya, Xavi Oh Simon. iya, 1 gol 1 assist. 1 gol 1 assist Keren. ke Richarlison. Akhirnya berguna ya. Akhirnya Pembelian berapa sih? 70 ya? 70. Paling enggak lebih worth it lah ya dari 135 ya. Benar. Siapa itu, Pek? Ada 2 soalnya. Satunya hitam, satunya putih dari Jerman. Dan inilah yang dikatakan Topik, itu Leeds melawan Liverpool 3-3. Ini adalah match awal mula pembawa kericuhan ruang ganti Liverpool ruang dan ganti. manajemen Liverpool ya. 3-3. Dan itu banyak hal lucu ya. Mungkin match-match setelahnya kayak Brighton, Fulham Crystal Palace gitu ya. Wolf 2-1, Wolf MU. 4-1. MU sih, kita bahas MU dulu deh sebelum bahas hot topic. Iya, betul. Kita ke MU yang 4-1 ya, kemenangan 4-1. mutlak dan meyakinkan. Dan sepertinya boleh-boleh nih MU kita ambil lagi Mas Betul. Bruno. Ya, kalau gua ada 1 aset Mbumo. Topik juga ada 1 aset Mbumo. Mas Hanif Bruno Dan Bumo juga dia. Nah, gua nggak punya aset-aset itu. Lu nggak punya aset MU Nggak ya? punya aset MU gua. Karena dia lawannya Wolf, terus abis itu lawannya gampang kalau nggak salah ya. Cuma kan ini MU, tapi kayaknya udah mulai meyakinkan ya MU ya. MU udah mulai meyakinkan. Udah mulai meyakinkan ya. Gimana menurut lu nih MU Wolf ini? MU Wolf, jujur nggak nonton ya. Cuman secara matrix MU tuh ini sih, dia sekarang itu sudah menggantikan Arsenal, Vic, Untuk? sebagai tim set piece. Oh iya. Set piece FC. Oh iya. Jadi convert dari set piece terbaik itu musim ini MU. Oh, oke. Tapi orang paling jelek defending set piece itu MU. MU juga. MU juga. Bukan Liverpool ini. Bukan Liverpool. Liverpool juga kan banyak kebobolan ya Ya. servisnya. Liverpool itu 5 kalau nggak salah. Tapi MU 7 atau 8. Banyak juga ya. Banyak. Jadi si MU ini kayaknya yang pas Amorim bahas extra training, kayaknya itu ditaruh di set piece semua deh. Karena kan defending set piece sama strategi set piece-nya berubah drastis. Atau bisa jadi si pemain tuh karena keseringan untuk attacking, Ya, jadi dia nggak diajarin buat defending. benar. Jadi otaknya tuh, oh ya ini sama-sama attacking gitu loh. Gol juga kan. Gol juga. Jadi nggak balance Iya, ya. jadi nggak balance. Dan sebagai mantan ketua WFCI Indo, WFCI, bagaimana tanggapan Anda tentang kayaknya bakal terdegradasi? Kalau saya sih masih yakin karena dia kemarin Najis anjing. Siapa itu gua? Belegar. Bellegard. Dan itu Gelandang ya? Ya, mainnya kayak CAM tapi bisa di kanan juga. Ya, kemarin kan sempat 1-1 ya. Dan sebelumnya lawan Aston juga. Lawan Aston. Dia sebenarnya bisa imbang tuh atau bisa menang lah. Tapi ya nggak tahu kenapa itu golnya dianulir. Dianulir. Ya sebetulnya nggak ganggu banget sih kan sebenarnya golnya. Ganggu boy. Ganggu. Cara sama kiper deh, Pak. Jelas ganggu itu. Ya tapi
melawan Arsenal dia kayaknya bakal kesusahan dan aku tetap dukung Arsenal. Kok kayaknya udah pasti anjing. Pasti itu. Udah Bang. pasti. Kau ini WFCI palsu soalnya. Langsung aja ke makanan hidangan utama kita ya. Yuk. Leeds Liverpool dan Tapi ada satu-satu drama yang sebelum terjadi. sebelum Apa? Leeds Liverpool, Pak. Apa? Crystal Palace. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Munoz nggak main? Iya, iya yang nggak main. Munoz nonjok orang di jalan. Oh iya. Emang anjing emang Munoz nih kata gua. Udah enggak, udah terkonfirmasi bukan dia. Bukan dia, Ivan Toney. Ivan Toney. Udah terkonfirmasi bukan dia. nih. Anjing Oh Ivan iya? Toney. Iya. Tapi kok mereka bisa bareng? Enggak, itu emang ada rumornya ke Munoz, karena Munoz nggak dibawa kan. Karena Munoz gak dibawa, plus kan yang di Ciri-cirinya umur 29 tahun. 29 tahun. Kulit belum, ya kan. Wah. Ivan Toney. Ivan Tapi Toney. ngomong-ngomong Ivan Toney dia nggak punya tim ya sekarang ya? Enggak dong, di Arab bilang dia. Oh dia Arab. Masih di Arab dia. Masih di Arab. Makanya abis dari dipanggil polisi apa-apa gitulah, gua nggak tahu ya. Pokoknya udah beres aja urusan dia, udah latihan lagi dari Arab. Ya kan kita tahu ya historinya Ivan Toney ya. Ya, sempet tuh mau diambil Arsenal tuh. Untung nggak diambil ya. Untung nggak diambil. Emang jago sih dia, cuman attitude-nya itu kan Problematik. problematik. Emang banyak nih berseliweran. Oh, umur 29. Coba cek umurnya Munoz. Iya, 29. Udah ke Munoz semua. Ya gua gimana gak mikir gitu. Gua Tiba-tiba ya. ngecek FPL, Munoz gak main, ya kan. Nggak dibawa. Terus nggak dibawa, bahkan nggak ada di squad dia. Ternyata cedera ya memangnya. Nggak tahu cedera apa enggaknya tapi nih. Cuman itu udah terkonfirmasi yang mukul orang. Itu dan Atau si Crystal Palace-nya pengen ada headline aja. Mungkin. Jangan ngomong. Siapa nih 29 nih katanya? Cut dikit lah katanya. Atau nggak ditonjok Ivan Toney itu? Munoz. Kita nggak ada yang tahu, Boy. Iya. Ditonjok Ivan Toney Munoz. Kita nggak tahu plot twist apa yang bakal terjadi kan. Nongkrong. Apa dia kau nih ditonjok? Oh, peci juga malah tahu. Gila tapi itu Ivan Toney itu. Nggak tahu itu kayaknya dia mabok apa gimana kali ya. Soalnya di bar apa di mana gitu, di Oh, jalanan. udah jelas pokoknya. mabok. Mabok itu. Kalau di Inggris kan biasanya kalau pemukulan-pemukulan gitu kalau nggak di festival, di bar koktail kan, gitu-gitu. Banyak kayak informasinya. Ya itulah. Dan by the way juga Fulham Crystal Palace ini si Harry Wilson ngegol dengan gol bagus lagi ya. Iya. Kalau ada yang lihat highlight-nya tuh keren lagi tuh golnya tuh. Dan ya Fulham papan tengah sih, ini real papan tengah Fulham. Fulham ya? Real papan tengah. Dan Bahkan kayak- Fulham tuh kayak ini sih, kayak tim yang mid table zaman dulu, Ya. yang tiap main lawan orang tuh beda-beda tuh bentukan Ya. strategi Nggak kita nggak bisa. konsisten ya. nggak konsisten. Dia cuman ya udah lawannya siapa berarti nerapin strateginya gini. Ya nyusahin aja, Ya. nyebelin gitu. Nyebelin. Masuknya ya nyebelin. Nah, itu berarti kita langsung ke hidangan utama nih ya. Hidangan utama boy. Leeds United melawan Liverpool dengan hidangan utamanya pertandingan dan bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Yang ada di outside field outside field yang sampai sekarang masih menjadi masih menjadi. headline ya, diomongin di mana-mana. Aku satu aja sih yang mau ku omongin. Pas 2-3 kan, Ya. si Liverpool unggul tuh. Ya, sampai Zobo. Aku tuh yakin tuh, nggak tahu kenapa ini kayaknya bakal 3 sama deh. Ya. Aku yakin bakal 3 sama. Gitu. Udah, aku tapi kan nggak nonton tuh. Nggak nonton, pas buka live score, beneran 3 sama. Out Tanaka. 96 menit 96. 96. Ya. Dan kalau gua sih ngelihatnya sama kayak Topik. Udah 2-0 2 sama, 3-2. Ah, ini pasti 3 sama. Tinggal nunggu aja nih golnya apa. Ya udah bener gol. Kejadian. Nggak kaget lah pas gol Nggak itu. kaget. Anjing bener gol ya udahlah. Ya sebenarnya shaky ya sebenarnya Liverpool tuh shaky lah bahkan dari babak pertama sampai unggul 2-0 gol cepet Ekitike ya. Ya, ketika 2 gol. Tapi memang Liverpool nih shaky banget mainnya. Pertama mereka kan terkenal dengan pressnya ya. Ya, betul. Tapi giliran di press mereka tuh kagok. Sama sih sebenarnya itu problem dari zaman Klopp juga ketika ketemu tim yang sama-sama ngepres. Press kagok. Kagok. Liverpool tuh resistensi pressnya itu memang selalu jelek gitu loh. Bukan kualitas pemainnya buat ngadepin press gitu. Jadi nggak resist terhadap itu. Tapi yang paling kesorot itu ya sebenarnya jujur nih, gua kan awalnya nonton tuh 45 menit. Ya. Game boring gitu gua. Gua nonton YouTube, kebablasan gua. Tiba-tiba gua buka tuh menit berapa? Menit 55 apa 54 ya? Udah 2-0. Ya. Terus kata gue, anjing ini siapa nih ngegol tuh gue. Ternyata Ekitike 48 sama 50 ya. Ya, betul. Terus gue ngeliatin lagi kan permainan ini. Kayaknya nggak lama error deh kata gue. Nah gue tuh agak kesel sama gue yang ngomong error nih. Error sih
Konate. Konate. Tapi sebenarnya itu tackle menurut gua nggak penalti. Fair to say ya, karena bahkan si Genoto ini bolanya itu udah kesenggol kaki dia sendiri. Terus udah lewat karena Genoto terlalu kebut ya. Jadi dia nggak bisa ngejar bola lagi. Bolanya terlalu cepat. Konate itu masuk, tapi kakinya narik ke kanan gini loh, di twitch gitu loh. Dan itu nggak kena. Gue tuh bingung sebenarnya di sini. Kok ini penalti ya? Terus ya udahlah. Tapi udah feeling jelek banget itu pick dari Konate itu anjing. Walaupun ini kesalahan wasit ya, tapi gue langsung mikir nih, ini pasti Konate abis. Ini udah nggak ada yang peduli. Ini mau ini penalti, mau ini apa nih? Iya. Fans Liverpool udah ngamuk pasti. Karena Konate kan errornya udah bertubi-tubi ya. Udah sering banget ya. Udah sering banget. Bahkan kalau kita hitung-hitung mungkin udah double digit kali ya, errornya udah 10 mungkin. Banyak errornya deh musim ini. Dan yang paling kerasa itu Tanaka masuk. Tanaka itu masuk menit 60 apa 70 ya? Dia itu sama masuknya sama si Genoto itu, Pak. 65. 65 ya. Jadi si Tanaka masuk tuh kerasa buyar. Liverpool sebagai orang yang build up karena banyak pegang bola kan Liverpool. Buyar banget. Gue memang ngelihat ini tuh usahanya Calvert-Lewin yang di depan tuh pressnya gila banget. Iya. Tanaka itu gila banget. Dia tuh badannya kecil kan Pak? Kecil tapi kalau ngedorong tuh dia ngasih badannya semua gitu loh. Jadi orang tuh suka jadi goyang kalau ditabrak dia. Karena dia kecil juga dia nabrak orang gede kan nggak bakal fall ya. Tapi dia tuh nabrak sekuat tenaga dia lari itu loh. Dan itu yang nyebelin gue tiap ngeliat Tanaka tuh, anjing ini orang ngotot banget kata gue. Terus akhirnya lama-kelamaan kena press. Akhirnya ini kan bola banyak dialirin dari Leeds akhirnya kena penalti. Terus gol kedua itu cepet banget. Iya, Sama kan? Kayak golnya Ekitike cuma beda 2 Iya. menit kan? Maksudnya? Ekitike kan beda 2 menit. Golnya Leeds juga 2 Oh, menit kan? enggak. Iya, benar. 73 sama 75 start. Iya. Oh, maksudnya gol Ekitike yang 2 gol itu. Iya. Ya? Oh, iya. Betul. Cepet tuh. Cepet. Abis kegolan, Leeds momentum lagi Pak. Bahkan abis kegolan penalti tuh, Isak sempet nendang tuh. Isak apa siapa ya? Pokoknya kita tuh dapat peluang dulu, terus Leeds tuh maju lagi, langsung gerumpul lagi di kanan. Bahkan tuh overload kanan, tiba-tiba di switch ke kiri nggak ada yang ngerebut. Karena mungkin capek ya, abis dari kanan ke kiri di switch, jadi agak lambat buat ngepres. Cuman langsung dihukum sama Stah. Oh, Stah ya. Stah. Habis itu sebenarnya kerennya Liverpool kemarin tuh Zobo tuh punya 2 peluang yang harusnya jadi gol. Cuman yang jadi 1 doang, yang nggak apa-apa, normal lah. Cuman yang agak disayangkan tuh ada peluang dia dari kanan, nyisir. Itu dia ngelewatin 2 atau 3 pemain. Cuma kan dia kaki kanan kan. Posisinya itu kayak lu ngeliat Salah mau placing tuh loh Pak. Tapi itu Zobo. Kata gue, anjing Salah masuk nggak sih? Kata gue gitu. Kata gue. Soalnya banyak banget ruang di kanan. Iya. Ternyata, Memang cukup banyak kemarin tuh. Golnya Zobo pun dari kanan kan itu? Iya. Dari ruang kanan. Dan gue ngeliat sebenarnya Arne Slot mungkin ya, gue aja yang sebagai penonton, gue udah greget nih kayaknya sini waktunya Salah masuk deh. Even dia nggak ngapa-ngapain, tapi secara logika ruang kanan sebanyak itu, kenapa lo nggak masukin Salah? Iya, pasti ada lah sih ya sebuah peluang lah ya. Sebuah peluang. Ternyata dia nggak masukin Salah, dia Sama masukin Isak sama Endo. Tapi nggak menyalahkan juga, alasan Slot tuh masuk akal juga. Dia bilang kita ini unggul bukan ketinggalan, kenapa gue harus masukin attacker kata dia. Ya gue mau nambah orang di defensive line. Cuman resikonya karena kita nggak biasa untuk bermain control the game more lah gitu. Ibaratnya kayak gini deh. Lu ngelihat tim biasa main long ball. Ya. Terus opsi long ball-nya habis gitu. Kayak misalkan tim mana ya? Crystal Palace deh. Crystal Palace itu tim paling buruk dalam build up musim ini. Build up pendek ya. Jadi mereka tuh nggak bisa nge-build up dari sektor-sektor bawah tuh. Mereka tuh nggak tahu caranya gimana. Karena Crystal Palace tuh aneh. Tiap mereka megang bola, back 3-nya tuh ngebentuk huruf V. Ngapit si siapa? Di tengah tuh Lacroix. Buat maju. Habis itu long pass-nya tuh jadi punya opsi banyak, Pak. 1 yang di kanan, back kanannya, misalnya back kirinya siapa, itu semua di depan. Dan ada 2 gelandang biasanya yang jadi nyari second ball. Biasanya itu Wharton sama Hughes, ada Kore biasanya. Dan itu yang kita lihat
di Liverpool kemarin, orang Liverpool tuh nggak biasa buat control the game, main di belakang gitu, itu tuh nggak biasa. Dan Slot nggak belajar itu sih. Dan ini udah match week berapa ini? 15 ya? 15 kalau sekarang. Udah game week 15 ya, dan bahkan sampai udah ada aturan FPL ngasih 5 transfer gratis itu kan, dan Liverpool masih gini-gini aja, kayaknya emang udah selama ini gitu maksud gua. Kacaunya. Tapi lu nih, terakhir kalau menurut lu permainan Liverpool kemarin gimana menurut lu? Bagus secara ini sih. Sebenarnya idenya Slot nambah extra midfielder di sisi kanan tuh, kayak narik Szoboszlai ya. Sebenarnya itu jadi free roll. Itu sebenarnya bagus banget, Pak. Karena lu nggak tahu kapan Zobo itu jadi playmaker, kapan Zobo itu jadi orkestrator di tengah, kapan Zobo jadi winger. Rolling aja kan dia sama Wirtz kan. Sama Wirtz. Dan itu udah pakem bagus tuh. Wirtz Zobo itu udah pakem bagus. Benar sih, gue juga setuju ketika Wirtz main bareng Zobo, ternyata nyala Wirtz-nya. Dan lebih kelihatan berguna. Iya. Karena job untuk ngerebut pemain, nge-pressing, itu di Zobo. Yang kita pernah ngomongin juga kan, Wirtz itu kayaknya bukan tugasnya untuk narik ke belakang untuk nyari bola gitu. Itu udah tugas Zobo. Nanti tinggal sisanya ke Wirtz gitu. Sebenarnya kalau ngerebut bola di depan ya, Wirtz sama Zobo itu powernya sama menurut gua. Sama-sama orang yang kuat buat nge-press. Cuma bedanya kalau lu punya Wirtz yang kreativitasnya di atas Zobo di sepertiga lapangan, kenapa harus ada Wirtz di belakang? Iya benar, sayang. Mending Zobo yang punya role itu, Wirtz yang kesana. Atau ketika momentum itu bisa aja Zobo yang di depan. Sayang kualitasnya kan, Pak? Sayang kualitasnya. Kalau itu ditugasin ke Wirtz gitu. Tapi satu lagi ya, yang bikin Liverpool tuh sebenarnya hancur ya. Ya ini udah sering kita bahas sih, dan mungkin membosankan. Gakpo. Yes. Sisi kiri berarti ya. Sisi kiri. Kalau kita bahas permainan, Liverpool semalam bagus, Pak. Ya. Kecuali defense-nya yang Seki ya. Defense-nya masih sama lah. Masih Dari sama. Yang sering kalah itu sampai sekarang nggak ada perubahan. Tapi bukan jelek. Lebih tidak terorganisir aja. Tapi secara individu sometimes masih oke. Cuman organisirnya tuh Kayak nggak ngobrol mereka. kayak nggak ngobrol. Mereka berempat Bener. itu. Jadi backup-backupnya itu jelek lah bisa dibilang. Dan kenapa Gakpo? Gakpo tuh dibilang winger? Enggak. Dibilang striker? Enggak. Gakpo ini sebenarnya winger mediocre kalau gue bilang. Ya. Setuju gua. Ada peluang dia di sisi kiri itu. Gue inget banget. Dia pokoknya Zobo itu dapat bola transisi. Terus Gakpo tuh minta tepuk-tepuk gini sambil minta through gitu lah. Kodenya through karena gini. Terus dikasih sama Zobo through. Dan itu Zobo langsung kasih dengan akurasi yang bagus banget di kiri jauh. Yang bikin membedakan Gakpo sama winger elite itu first touch dia doang, Pak. First touch dia doang. Kenapa first touch-nya? Dia itu matiin bola sama momentum. Ketika dia nyentuh itu selalu matiin bola sama momentum. Kayak Gyökeres yang lawan apa tuh? Tapi Gyökeres kan striker ya, bukan ball carrier yang harus ada di posisi itu gitu. Ini kita bahas winger gitu. Misalnya Martinelli deh. Ada di sisi kiri. Kayak gol dia lawan Villarreal ya. Villarreal. Apa di UCL? Yang 2 gol itu loh, Pak. Yang 2 gol, yang menit akhir yang kita nonton, Pak. Mana? Ada yang Martinelli tiba-tiba gacor. Bilbao. Nah, lawan Bilbao. Itu posisinya sama, Pak. Jadi Zobo ngasih bola ke through ke Gakpo. Gakpo itu kudunya nggak perlu ngambil sentuhan buat matiin bola. Ya. Nggak perlu banget, Pak. Dan Lari itu aja, lari. harusnya udah skill winger. Skill winger buat nyentuh bola, ngedorong gitu loh. Jadi bola itu nggak dimatiin tapi didorong. Dan lu adu sprint. Anjir, lapangan seluas itu, Pak. Ibaratnya ya, kita ambil siapa ya wingernya? Vini deh. Wah, udah mahal. Vini dikasih ruang kayak gitu. Modar. Jangan Vini lah, udah Trossard aja deh. Trossard. Ya, tapi Trossard juga bagus, Pak. Oh, yang jelek maksudnya. Ya maksudnya musim ini jelek ya. Nggak, kenapa gua Genoto abis. Tapi kenapa gua ngambil Vini? Karena tipikal Vini sama Gakpo tuh suka delaying. Delay bola gitu ya. Tapi pinternya Vini punya kualitas sprint itu. Dan skill. Iya, benar. Nggak template lah skillnya. Nggak template. Dan nggak robot ya. Nggak robot. Kalau lu punya winger 19 lah. 19 pertandingan. Gawenya cuma cut inside. Ya. Nah, itu dipertanyakan harusnya. Harusnya tuh Liverpool udah ngelihat Vini sih. Soalnya Vini kan sekarang
kayaknya Itu bukan kemahalan. solusi. Kemahalan tuh, Mas. Nih, lu udah belum nih? Udah. Gua mau nambahin ya. Gua kan nontonnya dari 2-0, Pak. Oke. 2-0 tuh mainnya nyaman. Ya. Mainnya nyaman. Oke, Wirtz nggak dapat gol per assist, tapi yang udah gue bilangin tadi, Zobo sama Wirtz tektokannya enak. Bola itu enak gitu, tak tek tak tek tak tek. Terus gua nggak tahu kenapa si botak Belanda ini memilih untuk menurunkan tempo. Oke, menurunkan tempo. Wajar. Tapi boleh dong lu menurunkan tempo, lu ambil bola gitu. Maksudnya main posisi kayak City. Ya. Ini enggak, Pak. Mereka ngasih ruang buat Leeds. Ya. Main di kandang Leeds. Udah tuh. Dapat kan momentum Calvert-Lewin kan, 2-1 kan. Ini harusnya ada yang berubah nih, harus ada yang ngotot gitu kan maksudnya. Tetap tuh, momentum dapat Leeds, Liverpool juga nggak mau tuh main press lagi kayak pas udah dapat 2 gol. Main sampai dapat 2 gol itu mainnya bagus. Oh, akhirnya nge-press lagi nih mereka. Ini pakai kekuatan haki, melotot anjing semuanya. Dikira bisa. Ada orang nih bawa bola pik. Kok gini doang? Apa kau berharap bolanya ngebut? Sama sebelum ngesut gini. Apa Balap tuh bangsat pause, aja. ya. Nah, itu Nggak jelas, anjing. kesalahan pertama menurut gua. Menit 50-an, lu nurunin tempo. Ya. Lu ambil pemain-pemain yang seharusnya lu ganti itu bukan dia gitu. Menurut gua sih Wirtz sama Bradley itu masih harus main menurut gua. Benar, setuju gua. Seenggaknya lu kalau emang mau narik mereka berdua nanti ya menit 70-an lah. Terus yang kedua itu saat udah kebobolan tuh ya, udah kebobolan 1-0 terus 2-0. Satu anomali yang disebut Munib tadi, Gakpo masih main sampai menit 83. Makanya gua ngerasa juga nggak adil gitu untuk seorang kayak Wirtz atau Bradley mainnya cuma sampai menit 68, tapi Gakpo yang nggak ngapa-ngapain itu main sampai menit 83. Kenapa Gakpo ini yang disalahin? Karena kan serangan banyak dari kiri. Benar kata Munib tadi, first touch-nya itu. Dia tuh sering banget dapat bola. Pasti gerakannya gini kan, ini kan lurus nih ya, lurus kiri. Kan bisa ya lari aja gini. Dia itu kan selalu gini ya, Dip ya. Tak gini. Entah dia mau ngapain tuh. Iya. Entah dia mau umpan cungkil atau dia mau cut inside atau dia tek sini ke sini, ngoper lagi ke tengah. Udah itu aja. Cuman lu kan seorang kreatif ya, lu dipasang itu sebagai sayap kiri gitu. Harusnya lu tahu, lu logika aja. Kalau lu nahan 0,2 detik aja, itu rest defense-nya Leeds kan udah kebentuk kan. Iya. Dan lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mending kalau skill passing lu oke gitu. Atau skill gocek lu se-oke Diaz atau Mane. Ini kan enggak kan, dia kan mediocre banget kan. Mediocre banget. Nggak ngapa-ngapain juga. Dia Terus tuh yang elit itu cuma shootnya. shootnya doang yang keras kan. Terus gue juga nggak tahu, gue tuh sampai nyari ini nih, nyari apa sih sebenarnya yang spesial dari Gakpo sampai dia ini starting terus kan. Oke lah kalau emang dia nyerangnya gitu-gitu terus dan dia kan dapat gol atau assist kan. Oke lah mungkin itu yang dilihat dari slot. Iya. Tapi defense juga enggak juga kan dia. Enggak yang parah. ngotot, enggak yang track back itu enggak yang ngebantu Kerkes gitu istilahnya. Tektokan sama Kerkes sama Wirtz enggak juga. Jadi gue nggak tahu kenapa dia ini dimainin terus. Padahal udah beberapa kali dia tuh suka ngilangin momentum. Ya kelebihannya karena satu negara aja. Ada nepotisme di situ. Tapi gue juga punya feeling itu sih ya. Pada akhirnya ya, apa karena dia emang Belanda ya. Akhirnya kan gue nggak nemu alasannya ini ya. Sedangkan ada satu pemain yang emang oke dia nggak perform tapi kayaknya layak untuk dicoba kayak Chiesa gitu. Menurut gue sih layak untuk dicoba. Setidaknya sekali lah untuk starting gitu. Setuju. Makanya saat Salah ngeluarin komentar, ya itu memang nggak profesional ya sebagai seorang pemain. Gue akuin itu nggak profesional banget. Lu ngomongin ruang ganti di media gitu. Tapi ngelihat situasi Gakpo dan Salah ini kan sama kan. Tapi kenapa dia cuma cadangin Salah, tapi bukan Gakpo? Tapi Gakpo nggak di-treat dengan hal yang sama. Itu aja sih yang menurut gue ada rasa nggak sekesel itu juga sama Salah. Gue rasa sih kayaknya dia udah memendam ini dan dengan kekecewaan dia walaupun nggak profesional wajar aja kalau menurut gue. Walaupun dia emang nggak profesional gitu. Tapi kalau menurutku mungkin Salah itu ketika dia pindah ke klub nih misalnya dia udah masanya nggak di Liverpool sebenarnya nggak sejelek-jelek itu juga sih. Tapi kalau menurutku dari awal pun ini udah framing media gitu loh. Karena mungkin Setuju. ini pertama kalinya Liverpool kayak spend money yang kayak gede banget datengin dua superstar dengan harga yang paling tinggi lah untuk transfer di musim ini.
Bahkan dia nge-tweet kan, bagaimana kalau kita nggak meng-compare Ya, tim juara itu kan. ada yang Anfield Edition itu. Ya. Pak. Iya, yang gitu kan. Nah, Edition. dari situ aja dia kayak udah ngerasa gimana ya? Dia mau nunjukin bahwa aku nih loh yang megang kunci dan jangan disamain lah dengan yang lain. Nah, dari situ tuh kayak kau udah kalah duluan gitu loh nih. Ketika kau main tapi udah beda feel-nya, kau udah jadi kayak ya aku king yang sebenarnya gitu loh. Itu bakal ke-impact sih menurutku. Apalagi dengan framing media ke Liverpool abis juara, terus datengin pemain yang oke lah, Weird sama Isak kan. Ditambah di situ masih ada Salah, ya salahnya kayak ngerasa dikucilkan walaupun kalau dari segi data dribblenya udah hancur banget. Ya tapi menurutku faktor-faktor itu sih yang menurutku ada mempengaruhi permainan Salah. Ya. Kalau lu gimana pendapat lu tentang wawancara Salah Kalau gua setelah laga Leeds? sebenarnya ini sih, kalau gua setuju banget sama framing media itu, Pak. Karena jahat sih ketika lo Liverpool tuh banyak yang error ya. Iya. Yang di framing tuh sebenarnya wajar ya mem-framing superstar ya. Iya, betul. Dan Apalagi dia nggak sepertinya- perform juga gitu ya. Nggak perform juga. Apalagi setelah punya season yang Sangat luar biasa. nggak pernah dilakuin sama seluruh pemain Premier League selama Premier League ada, Pak. Iya, betul. Lu memenangkan semuanya kan pada waktu itu. Ya. Cuman yang jahat tuh sebenarnya menurut gua ini sih. Caranya gue tetap ya kalau gua sekarang tuh kemarin gue tuh masih mencari oke, slot tuh gini mau gini. Tapi sekarang tuh gue udah nggak menemukan apa sih maksudnya slot. Iya, sama Pak, gue juga. Pak. Karena kemarin-kemarin tuh gue kan, lu sering lihat lah, gue hobi menonton press conference ya kan. Iya. Sekarang itu gue nggak hobi karena dia juga clueless soal masalah problem ini gitu. Benar. Gue ngerasa sih memang kayaknya ada ini ya, kayaknya kayak dualisme gitulah di ruang gantinya lah. Iya. Gue yakin itu. Yakin gue juga. Kayaknya kubu-kubuan kayaknya. Ada yang di pihaknya mungkin Slot, ada yang di pihaknya Salah gitu loh. Dan yang paling kelihatan tuh sebenarnya treatmentnya Gakpo itu yang parah tuh. Gakpo itu sudah sering loh, Rick. Bahkan di pertanyaan media tuh Gakpo itu dikritik. Iya, benar. Cuman Slot itu membelanya itu memang ya membela sih jatuhnya. Karena kalau Salah itu dia itu bukan membela tapi cari aman. Sedangkan kalau Gakpo itu nggak gitu ya, Kak. Kenapa saya harus nggak mainin winger yang paling produktif musim ini? Iya, katanya. betul. Dan itu menurut gue jawaban yang nggak menjawab pertanyaan itu. Kenapa lu nggak coba kreativitas yang lain kan? Itu pertanyaannya karena waktu itu relationship between Kerkez and Gakpo. Ya, belum ini katanya juga kan. Ada pembelaan kayak mereka kan baru gitu. Mungkin main sama Robo juga sama aja. Iya. Nggak terlalu. Iya. Ya, tapi misalkan kalian kayak sering punya winger elite lah. Iya. Kayak contohnya dulu yang zaman-zaman oke banget Sadio Mane sama Salah. Terus gantinya juga Luis Diaz. Tiba-tiba ke Gakpo yang mau dibilang winger Enggak juga. so-so juga. Iya, apa ya Mau posisi di- terbaik dia itu ya? Gue juga nggak tahu. Ya sebenarnya posisi terbaik dia tuh winger, Rick. Dia tuh bisa jadi winger elit. Sebenarnya ya. Kalau kita lihat Pildun Belanda kemarin, siapa yang gendong? Gakpo. dia, Gakpo. Dan Gakpo tuh kebut banget. Gue tuh ngerasa dia tuh udah nggak fit. Gue ngerasa dia tuh nggak fit anjir. Musim ini. Secara body look, kok dia jadi lebih bulky ya menurut gue ya badannya. Padahal dulu tuh aneh anjir, anomali, palanya gede, badannya kecil. Iya, benar. Dan itu larinya kebut banget Iya, kan. iya, setuju. Terus tiba-tiba dia jadi keker. Jadi palanya jadi sama badannya. Gue jadi nggak suka anjir liatnya, kata gue. Ini bukan Gakpo gue gitu loh. Ibarat kayak kau UFC naik kelas. Iya bener. Jadi agak heavyweight gitu pikir. Dan gue bingungnya tuh itu ya, musim ini kayaknya dia emang nemuin itu template main dia nih. Iya sih. Dan masa iya sih lu nggak mau ngubah gitu loh menurut gua. Kayaknya itu udah berapa kali dicoba. Lawan Leeds itu kan dia kan sering ada lah momen-momen yang bener kata Munib tadi, ruang kiri kosong. Karena Leeds ini kan mainnya nggak low block banget Iya. kan. Dia dapat tuh ruang. Lu tuh bisa lu passing apa sih passing datar. Dia memilih mencungkil andalan dia tuh. Mencungkil, ya. Mencungkil lagi anjing sampai gedek banget sumpah. Dan ya itu yang bikin kesel, bukan bermaksud untuk
ya mungkin bukan salah Gakpo-nya juga ya, tapi salah slotnya sih kalau kata gua. Dia kan harusnya bisa lebih tegas lagi kan untuk ke Gakpo. Buktinya dia kan bisa tegas ke Salah yang pemain terbaik Liverpool kan. Masa iya sih ke Gakpo enggak? Dan pas ditanya soal Federico Chiesa yang di tengah pekan dia sprint dari tengah lapangan nyelamatin jobnya Arne Slot itu. Kan ditanya itu ya sama wartawan ya, gimana menurut kamu, apakah kamu bisa masukin Chiesa ke dalam squad starting setelah melihat penampilan dia sejauh ini? Agak susah ya katanya, soalnya kami punya banyak pilihan di situ. Maksud gua kan Dan itu jawaban manajer yang nggak sayang itu anjing. Maksudnya Salah ini kan nggak punya banyak pilihan ya di RW kan. Tapi kan LW dia bilang udah banyak pilihan kan, posisi LW kan. Iya. Tapi kenapa nggak diganti? Itu aja sih gua. Cuman itu aja gua. Tapi terkadang kayak gini, Pak. Ketika kau sebagai ya manajer itu kan bisa dikatakan head lah. Iya. Atau kepala lah di dalam Ya, orkestrasi tim itu kan. setuju. Ketika kau sebagai pimpinan, kau kan pasti punya lah anak-anak buah yang kau percaya bisa menerjemahkan atau mengkomunikasikan maksudmu di lapangan. Iya. Mungkin dia nemu itu di Gakpo. Tapi nggak works. Nggak terjemahkan dengan baik. Gini, mungkin kalian biasa ngelihat Liverpool yang kayak gini, yang misalkan kayak di eranya Jurgen Klopp. Dia tuh mau ada era baru, dan itu tadi bisa jadi karena ada kubu-kubuan itu tadi, maksudnya dia nggak terdeliver dengan baik karena rata-rata pemain Liverpool itu kan masih pakaian pelatih yang lama kan, yang pemain barunya ya belum terlalu bisa digunakan lah. Mungkin dia nemunya tuh di Gakpo, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi feeling gue nih, ini kudeta Jurgen Klopp tuh. Tapi kalau misalnya ada kubu-kubuan ya, coba menurut lu siapa nih kubu Salah ya? Kubu Salah. Iya. Tahu. Kalau emang beneran kubu-kubuan. Tahu kubu-kubuan ya? Coba ya. Zobo, Zobo, Van Dijk, Van Dijk, Hugo, Chiesa. Jelas tuh kawan-kawan. Chiesa wakil kalau kata gua wakil. Wakil. Dia yang kayak panas-panasin anjing, aku nggak pernah main Bang Salah. Tapi dia takut kan ngomong, dia belum apa-apa. Lu aja Salah yang ngomong. Itu kayak insiden gua hari-hari ya, kalau gua mau berantem kan biasanya bisikan di belakang gitu yang brengsek. Masa lu digituin Nip? Iya, coba kalau orang mau berantem kan gitu kan. Dia ada tujuan tuh. Ada tujuannya sebenarnya. Karena dia nggak mau emosi, coba diwakilin deh gitu. Mereka kan 5 pemain nih dari lu nih PA. Salah, Chiesa, Zobo, Hugo. Satunya siapa? Hugo, Van Dijk. Van Dijk. Berarti kalau di slot 5 juga nih. Jadi kayak tim Di Cap slot. versus tim Iron Man. Lu siapa deh? Udah Civil War. Oh banyak sih, tapi timnya Salah tuh banyak pak. Banyak. Tapi kita ambil 5 aja. Ambil 5 aja. Pentolan-pentolannya. Kalau slot Slot, Gakpo, Gakpo. udah jelas. Terus siapa ya? Dikit sih ini. Enggak banyak dia. Siapa lagi kalau lu? Udah. Gravenberch? Enggak sih Gravenberch. Gravenberch enggak lo ya. Cuma 2. Itu mah bukan tim. Enggak, tapi dia tuh Pacaran. kayaknya orang-orang atasnya. Oh, berarti Richard Hughes. Ngeri lawannya. Edward satunya. Satunya Henry. Langsung ke atas. Langsung pemilik. Enggak, Thierry Henry. Salah. Carragher anjing satunya. Carragher ya, Bu. Iya. Itu menggerakkan legend-legend. Kalau kan. gua nih ya, tim Salah nih ya. Salah, Chiesa, Jones, Zobo, sama satunya itu menurut gua Kerkes. 5. Jones itu kan ada foto di posting nih latihan Salah. Dia yang ngajak bercanda Salah duluan. Cuman Jones kan lagi kayaknya tegang-tegang itu kan ada videonya kan. Cuman Jones aja tuh main-mainin dia. Ya kan Jones kan emang gitu kan tipenya. Good Jones. Kalau slot nih ya. Slot Gakpo, Isak, Wirtz, sama Gravenberch kalau gua. Karena mereka berdua, Isak sama Wirtz kan dimainin terus sama Slot. Karena Dipercaya pembelian terus. dia. Enggak sih, Tetap ya. tetep. Enggak tahu sih. Kalau gue mah yakin itu sih orang-orang atas tuh. Iya, karena emang di backup penuh sih sama Richard Hughes sama Michael Edwards. Sebenarnya mah Dan dia tetap aman loh. Sampai malam ini melawan Inter,
Lawan Inter nih ya. Iya, malam ini lawan Inter kan. Itu Gakpo nggak dibawa, cedera. Chiesa juga nggak dibawa, sakit. Salah dihukum, nggak dibawa juga. Dan tadi baru aja baru aja kita lihat tweet Carragher nih ya. Kan Salah nggak dibawa Pik. Dia posting foto di gym, latihan sendiri. Di quote retweet sama Jamie Carragher. Gimana nih ininya nih? Intinya? Saya nggak pernah berharap Liverpool menang lebih dari malam hari ini. Iya. Ayo Liverpool gitu. Di quote retweet foto Salah. Di quote retweet foto Salah. Kayak udah ngajak berantem banget nih. Back mediocre tuh. Kan di akhir wawancara Salah pun dia ngomong kan, paling besok Carragher ngomong lagi ke saya, biarin aja kata dia kan. Paling besok Carragher akan ngekritik saya lagi. Ya udah biarin aja kata dia. Besoknya ngeluarin kan kritik Carragher sampai bawa-bawa dulu Salah itu bukan apa-apa. Terus Salah itu gagal di Chelsea, di Mesir dulunya Raja Afrika, terus sekarang nggak pernah menangin Piala Afrika. Sampai personal isu lah yang dibahas sama dia. Ya kalau aku udah jadi Salah ya tinggal ngomong aja. Capaianmu aku udah melebihi gitu loh. Iya kan? Udah jelas sudah kalah. Oke lah kau menang Liga Champion, aku juga. Iya. Iya kan? 3 kali lagi bawa ke final. Betul. Walaupun cuma sekali menang ya. Iya. Terus Liga Inggris udah 2 kali. 2-0. Iya kan? Dua-duanya jadi pemain terbaik. Pemain terbaik. Dan selama ini dia juga kan yang ya walaupun nggak apple to apple untuk back dan juga seorang penyerang. Hitung aja berapa kali cara starter aja. Sama own goal-nya lebih banyak daripada golnya. Dia tuh jarang buat match. starter aja. Dan kadang ya kalau di starter tuh dia tuh sebenarnya ya cara itu kalau kita ngelihat squad Liverpool sekarang tuh job desk-nya sama kayak Gomez. Iya benar. Dia tuh back tengah, tapi lebih sering main back kanan. Bisa jadi back kanan, back kiri gitu kan. DMF, Lumbung-lumbung kalau ada yang kosong. Tapi mungkin karena dia Akamsi ya. Akamsi Everton dia tuh. Everton. Dia tuh akademi Everton. Oh, diambil alih ya. Emang agen perusak Liverpool aja. Boyhood klubnya kan Everton dia. Udah ngomong dia itu sebenarnya. Anaknya kan akademi Everton. Anaknya juga deh. Yang jadi back itu. Backnya Reading. Tapi bener ya, semua pundit langsung nyerang Salah ya. Nah. Dan ada satu, Muni pasti tahu, James Pearce sama Paul Joyce. Iya. Itu kan tier 1 Liverpool ya. Itu kayak Liverpool mengerahkan buzzer gitu loh. Jadi dua orang itu menyerang juga Salah, Pak. Dan gue baca artikelnya kayak beneran kayak personal sih, Pak, menurut gue. Kesalahnya jadinya. Kayak lu mau nunjukin, lu tuh bukan siapa-siapa, lu tuh nggak bakal lebih gede dari sebuah klub. Ya, tapi kita setuju ya, tapi kayaknya itu bukan suatu hal yang harus ditulis oleh seorang jurnalis ya, menurut gua ya. Itu opini banget nggak sih? Itu opini banget. Sedangkan jurnalis kan, lu menjurnal... Iya dong, cover both side dong harus. Itu tapi udah sangat terlihat keberpihakannya. Ya kalau aku sih, ya kita kan sebagai fans ya. Kita sebagai fans, memang kita suka tuh klubnya, bukan timnya. Tapi kita kan juga bisa lihat, tim ini pas gedenya, itu siapa sih yang ngebawa? Benar. Misalkan kayak Arsenal lah, misal Arsenal nih ya, juara nih. Dan bisa mengikuti jejak Liverpool, misal juara 2 kali, ataupun tiba-tiba si Arteta diganti nih. Bukan karena dipecat, dengan pelatih baru, dan misalkan kayak Declan Rice lah, yang dia udah jadi tulang punggung Arsenal, tiba-tiba dia jelek. Ya aku sih bakal tetap ngebela si Declan Rice atau Saka misalkan kayak gitu. Ya itulah. Dan untuk mungkin dari gue terakhir ya di saga wawancara Salah ini, menurut gue apa yang dari wawancara Salah itu banyak yang salah persepsi juga ya. Kalau gue sih ngebacanya bukan karena Salah ini ngambek nggak dimainin 3 game ya, tapi Salah ini kayak membuka suatu, ya benar dia yang ngebuka dapur sendiri ya memang dari ruang ganti. Kalau memang sebenarnya ada hal yang nggak baik-baik aja gitu di ruang ganti, itu yang gue tangkap, bukan karena dia dicadangin 3 game berturut-turut ya menurut gue. Karena kalau lu mencadangkan, karena ada benernya juga kalau misalnya Salah itu dicadangin 3 kali berturut-turut tapi hasilnya positif, hasil kemenangan, ya berarti emang dia masalahnya. Tapi kan ini enggak kan. 3 kali berturut-turut cuma dapat 1 kali kemenangan kan. Nah itu yang menurut gua yang diungkapin sama Salah menurut gua. Itu terakhir sih dari gua. Lo mau nambahin? Ini sih sebenarnya kalau gue ada perspektif sendiri ya dari Salah itu sebenarnya kesel sama media Inggris sih. Itu juga ya. Itu yang paling ketara di 2 paragraf awal. Sebenarnya yang jelek dari dia itu paragraf ketiganya yang dia bilang saya seperti
dilempar ke bawah bus untuk jadi kambing hitam Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Itu yang salah sebenarnya. Sebenarnya yang kambing hitamin dia tuh normal. Gue juga suka ngina-ngina salah kok. Sama. Karena salah purely jelek. Orang atribut terbaik di dribble sama finishing, tapi dua-duanya hilang. Hilang musim ini. Dan apalagi dong atribut dia yang paling oke. Sedangkan itu emang terlalu menonjol dari dia itu bagian itu doang. Yes. Terus hilang ya kita marah. Sebenarnya yang nyebelin tuh media Inggris. Media Inggris ini suka hal-hal panas kayak gini loh. Ya. Dan media Inggris tuh selalu punya scapegoat-nya sendiri anjir. Jadi suka ngeblaming salah satu pemain dari tiap tim. Iya, benar. Kayak kemarin Arsenal kalah, yang di-blaming Eze media. Eze nggak perform. Tuh gue ya nggak juga, emang pada kecapean. Terus ngomong MU, di-blaming udah ada Ruben Amorim tiap minggu, taktik 3-4-3 pala batu gitu. Nggak juga kan sebenarnya 3-4-3-nya Amorim kan fleksibel. Terus siapa lagi, Pep gitu. Gagal regenerasi lah, bla bla bla. Pep udah sering banget tuh. Selalu kayak gitu loh. Dan yang nyebelin ya sebenarnya itu kenapa Premier League itu liga terbaik ya karena hal itu juga. Drama-drama termasuk itu media. yang dibikin sama media ya. Sebenarnya ya nyebelin karena sekarang timnya kita aja. Coba misalnya Arsenal gitu, Pik. Pasti kau juga lebih sebel lagi gitu kan. Tapi kalau ngeliat salah Liverpool dan media ini pasti kan kayak anjir, gitu doang kan. Nggak separah itu gitu loh. Kalau kau gimana Pak ngeliatin sebagai dari fans bukan Liverpool ya? Kalau aku sih ya itulah kembali lagi hipokritnya sepak bola kalau kata Thierry Henry kan. Ketika pemain terus dia meminta lebih kepada klub, ya memang tidak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Tapi kan ya di sini kan juga kayak setara lah, dalam artian kecuali kalau itu pemain yang kau nggak punya impact gitu loh. Iya. Ya kan, ini pemain yang beda lagi. Kenapa aku kemarin ngedukung si Newcastle United pas Isak, karena Isak itu belum terlalu lama gitu loh. Kau bukannya legendnya si Newcastle, tapi kan beda lagi kalau kita ngomongin kayak Salah gitu. Ya dia tuh orang mikir Liverpool yang bukan fans Liverpool ya, yang saat ini ya pasti yang langsung terbesit di otak tuh ya Muhammad Salah kayak gitu loh. Setuju. Ikon klub. Ikon klubnya ya Salah, walaupun terlepas dia sekarang tiba-tiba ngedown kayak gitu kan cara mainnya. Ya tapi masa kau nggak ada kayak treatment apa gitu loh kepada legendmu. Mungkin ini bisa jadi tahun terakhir ya Salah. Masa seorang legend tapi perpisahannya tuh kayak nggak romantis lah ibaratnya kayak gitu. Dengan apa yang udah dia kasih ya? Apa yang udah dia kasih. Dan sebenarnya nggak setuju juga tuh sama kritik egois, yang ngomongin Salah egois. Iya. Enggak, jadi semua pemain top tuh lahir dari keegoisan aja. Benar sih. Lu mau ngomongin Messi nggak egois, Messi suka asis. Messi tuh egois anjir, Messi tuh nggak pernah defend bangsat. Cuman ketutup jago banget Iya, aja jago ya banget. attack-nya. Ronaldo, kita tahu Ronaldo seberapa egois, self-centric dia anjir. Apa itu Piala Dunia? Iya, Cok. Dia bahkan selalu nyari alasan gitu kan, biar tetap terlihat bagus. Kita ngomongin siapa lagi? Henry tuh egois, Pak. Henry tuh sangat sangat arogan lah kita ngomong. Di lapangan ya? Dan itu semua memang semua player hebat Iyalah. lahirnya dari kayak Harus gitu. punya mental itu lah. mental itu. Justru kalau nggak punya mental itu, ya nggak gimana lu? Kayaknya Iya. bukan seorang pemain terbaik deh gitu. Iya. Main untuk Burnley aja. Yang ya udah Jumawa Nerimoin Pandum. nerimo aja kan. Makanya Real Madrid nggak berhasil kan punya Galanticos karena Iya, kebanyakan bintang. Egois semua ya. Kayak PSG juga ya. Ya sebenarnya mah sama, kalau Liverpool juga kita beli banyak bintang tuh bakal jadi kayak gini. Iya, benar. Karena kan nggak tahu tim tuh harus berputar di siapa. Ya. Orang ini berat banget. Planet Surya aja ada. Mataharinya kan masa tim nggak ada gitu. Masa matahari semua ya angus. Tuh. Tapi ini menurutku udah saatnya untuk ya Liverpool nata ulang lah timnya. Mulai dari back ya, terutama back. Ya kau nggak bisa gitu loh Pak. Misalkan dengan ada kejadian ini ya, inilah mulai saatnya untuk regenerasi ke arah yang lebih baru. Wah, udah regenerasi itu. Ya. Udah, itulah ya dari saga Salah versus Slot versus Liverpool ini. Kita
geser aja langsung ini durasi. Kita langsung geser ke FPL ya. FPL. Rekomendasi, kita langsung masuk ke rekomendasi dari King minggu lalu yaitu Iya, Hanif. Hanif Sabandi. Setelah gua cek semuanya gagal ya rekomendasi ya. Emang Raya kebobolan 2. Oke. Munos nggak dibawa. Munos nggak Pandai kebobolan 3. Desbury Hall tuh ngapa-ngapain nggak? Ngegol 16 Enggak, poin. ngapa-ngapa. Oh ya di hari Rabu. Oh. Di hari Rabunya. Oh, iya, Iya. Enggak, Pak, yang terakhir Enggak, kan tadi udah Berry sama Desbury kan. iya tah? Iya, yang itu Grealish. Grealish cuma. Oh iya, Deng. Iya benar-benar. Ya, berarti Munos Desbury juga Hall. berhasil nggak sih midweek? Munos kan asis midweek. Emang ya, Nep? Iya, Cuk. Udah kebuka lagi Discord-nya, bentar. Salah pencet. Oh iya ya. Lupa sih gua. Tapi kalau emang berhasil berarti 2. Desbury Hall sama Strikernya siapa? Igor Thiago. Igor Thiago nggak main. Enggak berhasil Igor Thiago. Burnley Crystal Palace 1-0. Asis. Oh enggak, malah dia ngegol, Nep. Munos ya. Munosnya ngegol. Munosnya ngegol. Iya, iya Oh benar. iya, Munos ngegol. Munos ngegol sama Desbury Hall. Oke. Berarti yang berhasil Desbury Hall sama sama ini ya, sama Munos ya. Walaupun Munosnya di akhir pekan tidak berhasil. Iya. Seperti itu. Dan kita masuk saja langsung. Oh, sebelum itu kita lihat dulu sebentar untuk update dari Liga The Kamars. Sekarang siapa yang merajai? Tadi udah ada spill-spill dikit dari topik yaitu Mas Hanif ya. Mas Hanif. Peringkat 1. Peringkat 1 sebagai perwakilan kita cukup membanggakan, tapi masa iya sih dia ngambil semua hadiah? Iya. Nggak mungkin. Jadi udah kita pisahin. Ini harus kita harus hentikan sih nih. Ini permasalahan seperti nama liga kita nih, harga diri. Di mana harga diri kita bertiga nih kalau kita kalah dua-duanya dari dia? Bener. Tenang. Nggak bisa. Dan Munib di kamar sih langsung terjun bebas ke 14. Menggantikan Torik ya. Kemarin di 14. Aduh. Nah, di peringkat 1 kita bacain 5 top 5-nya. Peringkat 1 AC Melani dengan total poin 891 disusul oleh Adine Kim Jong Un dengan total poin 885, hanya beda 6. Kemudian peringkat 3 ada Trisna Ardianto Red Hot Chili Peppers 857 poin. Tung Sahur 842 dan peringkat 5 Mihu I Love You 834. Namanya anomali semua anjing. Ups, ada yang ingin masuk top 5. El Gunners 833. Upsi. Diam pengen masuk peringkat. Ngeri banget mas-mas ini ya semuanya. Untuk Torik Rahman ada di peringkat 13 dan Moon Rossi 14. Ya, ini gambaran ranking SMA kami ya. Oh iya, kalian 13 14. 13, 11, 12. Yang atas enggak, bawah juga enggak. Udah selalu bareng-barengan aja. Kalau nggak Munib semester ini Munib yang di atas, aku yang di bawah. Nanti semester depan aku yang di atas, Munib di bawah. Selalu gitu, Pak. aja. Pinter juga tapi. Iya. Cuman karena El King 1 absen, jadi hak untuk merekomendasikan pemain di game week depan adalah khusus untuk the only one King hari ini. Khususon. King dengan gelar El King terbanyak, El King terbanyak. El Gunners Udah. aka Taufik Aslam. King of Europe itu ada Real Madrid, King of FPL ya siapa lagi kalau bukan El Gunners. Alam Gunners. Ibarat kalau kau ini loh Rick, di atas kepala lu kayak kasih bintang dulu kayak klub bola. Jelek anjing. Masa dicap bintang gitu, boy. Kayak kalau main di PES ya berapa bintang. Iya. Langsung saja deh Mas, nggak usah banyak ngomong. Oke, kalau dari saya pribadi ya, langsung aja ambil pemain Arsenal Oh, ya. karena lawannya WFCI. WFCI. Ya, soalnya serigala, kau tidur aja dulu, gak usah bangun. Benar. Next aja baru bangun. Jadi kalau kiper, Next aja baru bangun ini aja. kayaknya banyak bakal ditransferin sih, walaupun dia kemarin agak mengecewakan. Siapa, buat Pak? David Raya kan. Oh, Raya. Tapi ini terlalu mainstream kan. Kayaknya ngambil si Emi Martinez juga boleh Lawannya soalnya siapa? Burnley. Sunderland. Hah? Sunderland. Oh ya, West Ham. Oh, West Ham. West Ham. West Ham kalah lagi ya kemarin. Dia main kemarin lawan sorry. Arsenal, udah kayak main di final, terbang-terbang. Dan kesalahannya Arsenal itu juga malah ke arah dia terus gitu loh.
Maksudnya? nge-shootnya. Emang ke arah mana lagi kan ke gawang, dia jaga gawang. Enggak, ke arah badan Ke dia. arah badan Oh. dia. Easy going man katanya. Easy apa sih? Siapa yang ngomong easy going man itu? Stop anjing dengan bahasa Inggris tuh bangsat. Easy going Apa itu yang ngomong easy going man itu? So asik. So asik banget. Easy going anjing. So asik lah. Nggak tepat lagi penggunaannya. Iya, so easy going. Oke, walaupun ini lawan Wolves tapi Apa ini? transfer ya defense tuh transfer out aja tuh back-backnya Arsenal dulu Iya. karena menurutku wah kurang banget. Karena nggak ada Saliba sama Gabriel ya? Iya, Kentara buat- banget ya? Kentara banget. Jadi boleh sih diambil untuk back-backnya Aston Villa karena keren juga tuh backnya. Yang pertama si Matty Cash, dia Matty sering Cash. nendang di luar dan tendangannya tuh terarah gitu loh, Pak. Oke ya? Bagus Oke. ya tendangan. Udah 2 gol dia musim ini. Iya benar. Terus lawan Liverpool nge-gol juga tuh, Pak. Iya kan? Jadi Matty Cash. jadi save of the month-nya Premier League kan. Mamar Dartsville nge-save Oh, iya, Matty iya, Cash. Tendangannya boleh juga kayak jarang kita nggak tahu tuh loh Matty Cash selalu ada nih di Aston Villa. Tapi tendangannya keren juga untuk Matty Cash. Kemudian yang kedua, aduh aku backnya cuma satu lagi. Gak apa-apa ya? Apa harus apa-apa. dua? Ya, terserah. Terserah kau. Oke, satu backnya Aston Villa aja kali ya. Oh, Aston Villa lagi ya? Aston Villa. Kok Aston Villa? Fulham. Siapakah itu? Boleh deh, Kenny Tete. Kenny Tete. Kau cuma yang nyebut tetek doang kan? Karena kemarin dia nge-goal tuh, ada dia. Tapi Kenny Tete ya lagi bagus tau. Iya, Dia posisi formnya. bek kanan ya? Dia bek kanan. Kalau kau lihat di form kan bisa, dia tuh termasuk yang di atas juga tuh loh. Siapa namanya? Kenny Tete. Nah, gitu dong. Kenny tetek gitu. Jangan diinin banget dong. Jadi ini banget. Easy going, man. Easy going, Easy going, man. Lagi-lagi mah. Oke. Lagi-lagi, Pak. Ini- Midfielder. Pemain yang pengen aku ambil tapi kemarin nggak jadi Iya. karena aku ingat kata-kata Torik. Dia nge-goal karena hoki. Harry Wilson. Siapa yang bilang dia Ada yang dia kesalahan siapa ya Iya, golnya? Vicario. Tapi maksudnya dia ngegol bukan karena hoki. Maksudnya, Tapi aku terngiang-ngiang gitu loh. Jadi kau jadi Nggak ngambil, padahal dia padahal nge-goal. poinnya gue ngomong, anjing lihat pick golnya Harry Wilson ini bagus banget. Gila ya, hebat ya, langsung di shoot. Walaupun hoki juga sih karena Vicario-nya ini. Karena Dia hoki. cuma ngambil walaupunnya itu nih. Hokinya itu. Oke, Harry Wilson ya. Harry Wilson. Karena lawan siapa Fulham pick? Fulham lawan Burnley. Burnley. Oke. Burnley sasaran empuk lah. Tapi main di kandang. Ya. Terus ini yang kalian harus ada, Phil Foden. Phil Foden ya. Lawan Banyak. siapa? City? City lawannya Crystal Palace. Crystal Palace. Agak susah sih tapi. Berat sih itu, lumayan berat. Ya semoga kalah tapi Phil Foden ngegol lah. Ya, oke, Foden ya. Foden. Sama jangan lupa ngambil pemain MU, even itu Mbuemo atau Bruno kayak kita omongin yang tadi, tapi aku masih lebih prefer ke Mbuemo sih. Buat bisa step up lah. Oke, untuk dari segi penyerang tetap ku ingetin untuk ngambil Igor Thiago. Igor Thiago bagi yang belum punya itu aset banget. Lawan siapa dia? Lawan Leeds United. Oke. Leeds tuh lawan sering kebobolan banyak. 3 pertandingan dia lawan Big Five semua kan. Lawan Chelsea Kebobolan banyak. nggak menang dia 3-1. Oh, iya. Terus lawan Villa City. City 3-4. Iya. 5 enggak sih? 3-4. Yang 5 itu apa? 4-5 itu Fulham. Fulham Oh. kemarin. Sama Liverpool kemarin kan kebobolan 3 sama. Jadi untuk backnya jelek tapi Iya. ininya bagus. Memang sama kayak yang dikatain tadi ya. Leeds ternyata mainnya nggak low block ternyata. Pas Ya. low block itu. Leeds itu tim yang ini tahu, tim unik karena pelatihnya tuh Daniel Fark. Fuck. Dan dia orang Jerman. Orang Jerman tidak mau bermain low block ya. Pelatih Jerman. Kan Jerman keras kepala ya. Kita kalau lihat pelatih-pelatih Jerman tuh kepalanya batu semua. Jurgen Klopp, Hansi Jurgen Flick. Klopp, Hansi Flick. Mereka kalau punya apa namanya? Idealisme. Enggak, gue ini pokoknya enggak peduli gue. Besok gue mau golan 100 juga gue bisa nyetak 101.
Mentalitas pelatih Jerman. Mentalitas tanpa batas. Aduh, ngasih quote terus. Penyerang agak banyak nih, ada 2 lagi nih Oke, tambahan. boleh. Gyökeres. Waduh. Emang dia udah main full? Dah. Kemarin? Aku yakin kemarin nggak main. Kemarin dia nggak main, tapi aku yakin dia bakal nge-goal. Bunuh diri 2, Nah, gitu dong, Mas. kartu merah 1. Sama satu lagi, ya sebenarnya kalau kalian berani sih mau ngabisin duit, Strand Larsen sih. Dia bakal nge-goal, tapi timnya kalah kalau feelingku. Ini udah berapa game week nih? Gini. Dia ngomong bakal nge-goal ini dan gak pernah ada kejadian. Karena gini, Pak. Arsenal backnya mungil semua. Tengahnya itu Jurien Timber sama Hincapié. Kirinya itu agak tinggi, tapi kan dia bukan main di back tengah. Sedangkan si Tower ini kan Strand Larsen kan Tower. Iya. Jadi kalau untuk bola tinggi kayaknya dia bisa bakal menang. Tapi kau stop lah bohongin aku udah capek. Kau nih dari kemarin Star Larsen ngegol. Ada lu momen aku tuh mau ngambil Star Larsen, Cok. Kayak di doktrin gue tuh. Jangan please jangan. Takut gua. Nih, lagian orang juga, itu kan backnya kecil, ini Strand gede. Perhatiin juga Mas, Strand itu dapat bolanya dari siapa? Masa iya dia bawa sendiri? Lu lihat itu kualitas pemain Wolves. Belgarde passing ke Star Larsen. Nyampe nggak itu? Itu dulu aja. Jangan ngomongin badan dia besar. Huang Hichan itu siapa? Gakpo-nya mulu, Cok. Kalau lu mau tahu Huang Hichan tuh, nyebelin anjing lu kalau nonton Huang Hichan tuh. Dia tuh kan harusnya striker. Harusnya striker tapi main sayap. Disulap jadi sayap. Sulapnya gagal ya. Gagal. Ya nggak semua pesulap berhasil kan. Bukan Deddy Corbuzier semua, boy. Bukan limbat. Udah ada lagi? Udah sih itu. Udah itu aja ya. Tapi sebenarnya kalau kiper nih yang mau ngambil Aaron Ramsdale juga boleh sih. Oh, si ini lagi cedera ya? Cedera po. Udah 2 pertandingan nggak main dia. Newcastle bakal lawan siapa minggu depan? Newcastle lawan Sunderland. Oh. Bisa banyak poin tuh dari save, tapi nggak tahu kalau nggak clean sheet ya. Ya, kayaknya sih feeling gue tapi nggak clean sheet ya. Karena Newcastle nggak terlalu bagus bagian belakangnya musim ini. Newcastle tuh bapuk banget soalnya. Sering kejebolan, Pak. Dan paling sering diserang, Pak. Iya. Oh, iya Dia sih. tuh defense-nya. Cuman Jelek. karena ini sih, karena tipikal mainnya. Mereka kan nggak punya DM yang stay gitu loh. Iya, Punya kemana-mana Bruno, semua. Kemana-mana. Mereka kan kayak 3 preman jalan-jalan tuh loh. Satu dari Itali, Brazil. Iya, bener. Satu yang tukang pukulnya udah jelas yang nomor 7 ya. Nomor 7. Pemimpin udah jelas Bruno. Itu kayak ini, Cok. Kayak enggak. Pemimpin Tonali sebenarnya. Tonali kalau lo. Kan mafia Itali gitu. Iya, Buahnya kan Brazil. Dia yang di Itu mah balik real meja. life. Dia yang di balik meja tapi mematikan. A2 ini yang pionnya kan. Bakbuk pokoknya. Seru. Oke, itulah rekomendasi dari El King minggu ini ya. Dan topik sebagai penerima gelar El King terbanyak yaitu 6. Mungkin bisa digunakan tuh rekomendasinya walaupun kita tidak akan menggunakan nama terakhir ya. Sudah jelas kita tidak akan mempertimbangkan nama terakhir Strand Larsen. Dan untuk episode hari ini memang cukup agak panjang ya pembicaraan kita ya, karena lumayan seru lah ngomongin Dan 2 match drama juga. ini ya. 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 Siapa? Kan 2 game week kita Oh, 2 ngomongin. game week ya, benar-benar. Dan ada drama, akhirnya ada drama lagi ya di Premier League, jadinya seru untuk diomongin ya. Dan mungkin topik bisa memberi quotes lagi, quotes penutup sebelum menutup sama game week episode ini. Silakan karena Munip udah gak sabar banget dengerin petuah-petuah dari kau, bro. Wah, udah aku keluarin lagi tadi. Iya, tambah lagi masa. Wah. Ini dia memohon loh sebagai El Budak Kuadrat, memohon kepada El King. Mohon King, jangan ngomong King. Udah King, habisin podcast nih King. Mohon jangan ngomong. Saya capek dengernya. Kasih satu kata aja, satu kata. Satu kalimat ya, satu kalimat. Satu kalimat. Boleh satu kalimat. Jangan tertipu dengan yang namanya bulan. Karena bulan dalam bahasa Inggris itu artinya moon. Kalian bisa lihat di klasmen Liga Harga Diri. Moon posisinya ada di mana? Oh, masuk. Gila lu. Gua tuh dari peringkat 2 ya. Dari 2 game week gua belum. Anjing. Itulah serunya ya, ini mulai seru. Seru. Dan kita memang harus menjegal Mas Hanif. Udah pasti tujuan utama kita menjegal Mas Hanif. Waduh. Ya udah, kalau gitu untung udah di akhir. Di sini aja kita ngomong. Kalau gitu terima kasih untuk yang sudah menonton episode Thank you. ini. Dan jangan lupa untuk yang pengen nanya-nanya soal FPL atau pengen laporan soal FPL-nya langsung DM aja di Kamar Game Week atau di Kamar Podcast.
Kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Dadah.